Bayangkan sebuah dunia yang porak-poranda hanya karena satu komoditas terhenti, kapas. Tahun 1861 bukan hanya awal dari Perang Saudara Amerika. Ini adalah momen ketika perekonomian global nyaris runtuh karena ketergantungan pada satu sumber daya. Apa jadinya jika sebuah perang lokal menghentikan ratusan pabrik di Eropa, menciptakan pengangguran massal, dan mengubah sistem keuangan Amerika? Inilah krisis ekonomi global pertama akibat konflik dalam negeri. Krisis ekonomi 1861. Ketika Perang Saudara mengguncang dunia. Tahun 1861 menandai awal dari salah satu konflik domestik paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu Perang Saudara, atau yang juga disebut dengan American Civil War. Namun di balik medan pertempuran, terjadi pula gejolak ekonomi yang sangat besar, tidak hanya mengguncang ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, terutama Eropa. Krisis ekonomi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang telah berlangsung lama antara negara-negara bagian utara, atau Union, dan selatan, atau konfederasi. Perbedaan tajam dalam model ekonomi menjadi pemicu utama. Utara berkembang sebagai wilayah industri dan perdagangan bebas, sementara selatan menggantungkan diri pada pertanian, terutama industri kapas yang sangat bergantung pada tenaga kerja budak. Ketika Abraham Lincoln dilantik sebagai presiden pada Maret 1861 dan menunjukkan sikap tegas terhadap perluasan perbudakan, 7 negara bagian selatan segera memisahkan diri dan membentuk konfederasi. Pemisahan ini memicu perang yang berlangsung hingga tahun 1865. Secara ekonomi, konflik ini segera menunjukkan dampaknya. Salah satu yang paling mencolok adalah terganggunya produksi dan distribusi kapas dari selatan ke pasar internasional. Kapas saat itu merupakan komoditas vital bagi industri tekstil di Eropa, khususnya Inggris dan Perancis. Terhentinya ekspor kapas dari Amerika Selatan menyebabkan kekurangan bahan baku, yang kemudian memicu krisis kapas atau yang dikenal sebagai The Cotton Famine di Inggris. Ribuan pabrik tekstil terpaksa menutup atau mengurangi jam kerja, menyebabkan pengangguran massal di kawasan industri seperti Manchester dan Lancashire. Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, ekonomi mengalami tekanan berat. Infrastruktur transportasi rusak karena perang, sistem keuangan terganggu, dan pemerintah Union maupun konfederasi harus mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai operasi militer. Inflasi pun meroket, terutama di wilayah selatan yang sangat bergantung pada pertanian. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dan nilai uang kertas turun drastis. Bank-bank di beberapa negara bagian tutup, dan utang pemerintah meningkat tajam. Di sisi lain, sektor industri di wilayah utara berusaha beradaptasi dengan meningkatkan produksi senjata dan perlengkapan militer,
tetapi tekanan fiskal dan biaya perang tetap menghantui stabilitas ekonomi nasional. Untuk membiayai perang, pemerintah Union atau Utara mencetak uang kertas yang tidak sepenuhnya didukung cadangan emas yang disebut sebagai greenbacks. Hal ini menurunkan kepercayaan terhadap mata uang kertas, dan masyarakat serta investor mulai melarikan aset mereka ke emas sebagai bentuk perlindungan nilai atau safe haven. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap inflasi membuat permintaan emas melonjak. Emas dipandang lebih stabil dan aman dibandingkan mata uang kertas yang nilainya terus merosot akibat inflasi dan defisit anggaran perang. Kenaikan harga emas ini tidak hanya dirasakan di Amerika Serikat, tetapi juga berdampak ke pasar dunia karena Amerika adalah produsen dan pengguna emas yang signifikan. Ketidakpastian politik di Amerika Serikat menciptakan efek domino pada perdagangan dan pasar global, mendorong nilai emas ke atas. Krisis ekonomi 1861 juga memperlihatkan bagaimana konflik bersenjata bisa memicu transformasi struktural dalam sistem ekonomi suatu negara. Perang Saudara Amerika mempercepat industrialisasi di utara, memperkuat peran pemerintah federal dalam mengatur perekonomian, dan akhirnya menjadi titik awal dari pembentukan sistem keuangan modern di Amerika. Namun, semua itu dibayar dengan harga sangat mahal, kehancuran ekonomi di selatan, kerusakan infrastruktur, dan ketidakpastian sosial yang berlangsung hingga beberapa dekade setelah perang berakhir. Secara global, krisis ini menjadi pelajaran penting bahwa keterhubungan antar negara dalam rantai pasok komoditas strategis seperti kapas dapat menjadi sumber kerentanan ekonomi yang besar. Ketika satu titik dalam rantai itu terganggu oleh konflik atau bencana, dampaknya bisa menjalar luas dan menyebabkan efek domino. Krisis ekonomi 1861, meski dipicu oleh konflik internal satu negara, mampu mengguncang pasar tenaga kerja dan industri di benua lain. Ini menjadi bukti awal dari globalisasi ekonomi yang telah mulai terbentuk sejak abad ke-19. Perang Saudara Amerika pada tahun 1861 adalah pemicu utama kenaikan harga emas, karena menciptakan ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan penurunan kepercayaan terhadap mata uang kertas, yang semuanya membuat emas menjadi aset perlindungan yang diminati.